kawasan Cangkrang, Kabupaten Bogor Barat, berdiri sebuah pesantren Tahfiz Darul Hufaz Indonesia cabang Ikhwan. Tempat yang menjadi rumah bagi para pemuda yang ingin mendekat kepada Allah melalui Al-Quran. Di sini, setiap hari dimulai dengan tilawah dan murojaah. Para santri dibimbing untuk menjaga hafalan, memperbaiki bacaan, dan membentuk akhlak sebagai seorang hafiz. Lingkungannya sederhana, tetapi penuh ketenangan. Para santri datang dari berbagai daerah, membawa harapan dan doa keluarga, berjuang menghafal satu halaman demi satu halaman. Dan hari ini, kita akan mendengar salah satu kisah mereka, perjalanan seorang penghafal Al-Quran dari Darul Hufaz Indonesia cabang Ikhwan. Dan inilah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Baik teman-teman semua, para pecinta Quran, sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini di acara perjalanan penghafal Al-Quran, saat ini kita akan bersama dengan wali santri Ikhwan Darul Hufaz Indonesia yang pondoknya ada di Cangkrang, Bogor, ya, Jawa Barat. Nah, ini kita alhamdulillah tadi sudah ada acara Khatmil Quran dan ini bersama salah satu orang tua santri yang khatam ziyadah 30 juz ya dalam jangka waktu sekitar 60 harian. Bagaimana perjuangan anaknya dan ceritanya ya, punya anak yang bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Kita langsung saja tanya-tanya orang tua beliau. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, nama antum siapa? Boleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak. Ya, beliau juga punya pesantren, kiai pondok juga, masya Allah. Pesantrennya pesantren Salafiyah di mana? Modern. Modern Salaf ya, modern. Jadi wajib Arab Inggris juga. Wajib Arab Inggris juga dan juga ada kitab-kitabnya juga. Boleh ceritain di mana pesantrennya tadi? Bogor juga. Bogor ujung sana, udah dekat Tangerang. Tangerang ya. Apa tuh namanya? Darul Azmi juga. Darul Azmi ya. Darul Azmi ya. Itu pondok salafnya sama pondok modernnya. Kalau DHI pondok hafiznya gitu. Nama anaknya siapa Ustadz? Hafizur Rahman El Mubarak. Hafizur Rahman El Mubarak, panggilnya Hafiz. Hafiz Panggilannya atau El. Asal jangan Mubarak nanti nama saya itu. Marga gitu ya. Betul. Mungkin apa namanya harapan antum kepada anak yang disuruh menghafal Quran dulu atau apa murni dari antumnya yang nekan ke anaknya atau pendidikannya seperti apa sehingga dia mau ngafal karena umurnya baru berapa tadi Ustaz? 13 tahun. 13 tahun nyelesain ziyadah dalam waktu itu nggak sampai berapa tadi? 69 dipotong 14 hari sakit. 69 hari ziyadahnya, lama ziyadahnya dihitung. Terus 14 hari sakit. Berarti cuman 55 hari ya. Nggak sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan ya, 50 harian. Jadi ini salah satu pencapaian yang luar biasa karena masih usia tamat SD ya. Tamat SD nih ziyadah 30 juznya. Jadi bukan yang tamat SMA yang bisa ngejar dan ditekan supaya ditarget banyak-banyak kayak gitu. Ini pasti dari guru-gurunya punya trik dan macam-macam ini juga cara juga supaya anaknya betah, anaknya mau, kadang-kadang dia down semangat lagi kayak gitu ya. Dan juga antum ingat nggak seharinya dia bisa sampai berapa halaman? Pernah paling banyak gitu? Ada sampai 1 juz. Dia tuh lapor sama saya, "Ayah, aku harus 1 juz 1 hari." Ya. Jadi ada yang sampai 20 halaman ya, sampai 1 juz sehari ya. Jadi ini dalam masa kurang 2 bulan itu, 55 hari itu pernah paling banyak menghafal dalam 1 hari itu setoran ziyadahnya itu sebanyak 1 juz. Ini anak-anak kecil seperti itu luar biasa loh. Sama Al-Quran itu bisa sehari sampai 1 juz untuk nyetorkan hafalannya ya. Dari antumnya gimana kira-kira Ustadz menerapkan supaya dia tuh mau mondok dan itu pondoknya tahfiz gitu loh. Nah, boleh ceritanya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada Darul Hufaz Indonesia turut serta membimbing anak saya. Mudah-mudahan para guru wabil khusus Mutul Mahad sehat walafiat, istiqomah dan pahalanya mengalir. Untuk Ananda El Mubarak memang tidak ada paksaan. Dari kecil memang sebenarnya sudah hafal dia. Potong-potong dapatnya ya. Yeah. Dan ini sebenarnya kemauannya ibunya almarhum. Dulu SD itu punya di tempat tahfiz. Ya. Adilallah qadarullah, Allah cabut usianya. Masya Sehingga Allah. nggak jadi
akhirnya di SD Iya. saja gitu. Betul. Makanya prestasi ini buat saya pribadi persembahan dari anaknya kepada almarhum di alam barzakh. Memang Benar. kemauannya beliau. Dan tidak ada paksaan dan saya tidak menekan. Iya. Bahkan saya boleh memilih. Bahkan survei saya itu ke 8 pesantren Pak Kiai. Oh 8 8 pesantren pesantren. habis. Ya Terjauh Allah. itu di Tasikmalaya. Asik. Beragam tuh, mulai dari tahfiz, mulai dari pesantren biasa. Tapi memang Allah tidak kasih. Betul. Jodohnya di Darul Hupas. Ya. Pertama sehat lingkungan. Yang kedua istiqomah. Ada yang di tempat X, saya tidak perlu sebutkan daerahnya. Ya. Sudah terlalu lama. Saya random tanya 14 juz sudah 4 tahun, terlalu lama. Iya, baru setengah ya. Baru Betul ya. setengahnya kan. 4 tahun. Ya. Waktu itu bergulir kan. Sehingga kalau saya kan punya semangat yang dia hafal tapi dia harus paham juga. Betul. Sehingga beristidlal itu nanti mudah. Betul. Maka proses mutin itu penting. Betul. Dan saya selalu tekankan ke anak saya, tadi pun selesai acara saya bilang jangan puas diri. Betul. Tadi selesai acara di musola saya bilang jangan puas diri. Udah berapa juz? Kemarin dia laporan katanya bisa acara maulid, acara harlah sampai sakit. Drop. Oh iya. Nah, jadi agak sesak. Saya bilang dari sini fokus lagi. Jangan terlena dengan hasil saat ini dia ziyadah. Betul. Karena belum apa-apa. Mm-mm. Setahun kamu fokus, sekarang tidak setahun. Mudah-mudahan kalau memang di sini ada program yang bisa menunjang prestasi, mudah-mudahan bisa juga. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada memang kemauannya. Iya. Karena kalau kebetulan saya sendiri sama. Background saya itu nggak pernah dipaksa. Mau kuliah di mana, mau pesantren di mana nggak dipaksa. Cari sendiri saja. Cari sendiri. Ini kan basic Masya kita. Allah. Dan memang ini buat saya ini doa dari orang tua. Betul. Dan doa dari almarhum ibunya. Selebihnya kalau saya pribadi pesantren ini bagian yang pertama kebersihan. Dan saya concern dengan kebersihan. Jadi kalau beberapa pesantren itu mau salafi, modern, tahfiz ada yang kotor, maka saya pertama kali itu nggak mau itu gitu. Berarti Qurannya tidak mumpuni. Karena Al-Quran itu kan di amaliyah. Betul. Pertama kebersihan alhamdulillah ini ada di tempat yang sejuk. Iya. Memang di pedalaman gini ya. Iya. Agak ke dalam sehingga jauh dari lalu lalang. Betul. Dan yang paling urgent lagi buat saya itu ini tidak ada perempuan. Pisah. Iya, Ini dipisah Zanun, laki-laki. ini anak laki ikhwan, ini akhwat. Kalau saya kan tidak bisa. Iya. Nah, digabung dalam kelas tapi dipisah dalam majelis gitu. Iya. Nah, ini bagian buat saya menjaga marwah. Nah, berapa banyak fitnah pesantren itu yaitu terjadinya kholwat, istilah antara laki-laki dan perempuan. Betul. Jadi buat saya keberkahan ilmunya ini pasti karena dukungan dari kiai dengan para guru-gurunya, dewan guru yang membimbing beliau, anak saya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai selanjutnya. Ya, lanjut ke level mungkin tasmi lagi per juz-juznya, tasmi lagi kelipatan 5 juznya dan mudah-mudahan bisa kuburuan 30 juz kalau bisa itu di sebelum umur atau 15 tahun lah. 15 tahun. Ya, itu dia bisa. Dan lanjutkan juga karena beliau juga adalah guru, punya sanad hadis juga, ya kitab-kitab turos juga, ya kitab-kitab Pondok Salafiyah. Saya sempat dulu ikut program tahfiz, Kiai. Juga ya. Tapi memang lagi-lagi nggak bisa digabung, sulit ternyata. Iya. Saya hanya sekedar ziyadah 29 juz. Masya Allah. Itu udah luar biasa. Itu saya ngambil sanad aja, hadis aja. Ternyata saya lebih gemarnya di hadis. Iya. Sehingga metode saya pun di rumah didikan tetap sama. Betul. Makanya saya bilang anak saya itu nggak boleh nganggur. Iya. Dia kalau lagi libur pulang sakit itu nggak boleh di kamar. Memang nggak boleh di kamar sih, dia sama santri yang lainnya. Dan ternyata Pak Kiai atau alhamdulillah di sana dia jadi inspirasi. Buat santri-santri yang lainnya. Betul. Sampai kemarin dipersembahkan 2000 jamaah yang hadir itu digaungkan. Acara harlah itu. Acara harlah. Ya, di pondok. Dan ada hadiah umroh. Wah. Pas 69 hari. Iya. 13 tahun nyelesain ziyadah 30 juz, 50 harian, kemudian dapat hadiah umroh. Ini luar biasa nih nikmat Allah. Yang fabi ayyi ala rabbikum tukadziban ini. Saya sampai bilang kita belum diumrohin kok. Anaknya yang dapat dulu tuh, Masya Allah. Dan ternyata bagi Ampin yang bilang dikasih makan apa anaknya gitu. Saya bilang lagi-lagi saya kedepankan waktu di sambutan saya pun saya bilang ini berkat guru-gurunya anak saya sedang saya karantinakan. Saya sebut namanya terfokus. Ya. Karena bagaimanapun anak saya mengajarkan. Saya pimpinan pesantren, jangan sampai santri saya lupa sanad. Betul. Jangan sampai anak saya punya sanad di sini. Ya. Anak abdu man alaman harapan. Aku hamba sahaya buat siapapun di mana itu huruf.
Maka anak saya ajarkan beradab sih. betul, betul, betul. Nah, itu salah satu yang saya syukuri bahwa di sini diajarkan yang sama. Betul. Tidak membeda-bedakan. Betul. Di sini ya udah kamu murid. Iya. Di sana pun kamu murid kalau belajar di sana. Dan Betul. alhamdulillah ternyata keberkahan ilmu di sini anak saya bisa sampai di sana. Insya Allah. Mungkin kalau tidak ada dorongan, disiplin di sini saya perhatikan duhanya ya. Iya. Ya memang anak saya begitu bagai kelemahannya adalah fisiknya itu ada alergi ya. Iya. Nah, karena kemarin itu diumumkan di tengah sakitnya memang dia ini baru pertama kali. Iya, iya. Harus saya bilang ini baru pertama kali beliau di luar rumah. Betul, betul, betul. Dari kecil itu nggak pernah main di luar. Betul, betul. Jadi teman-temannya main ke rumah. Ya, Ada pesantren apalagi nggak pernah itu. ya. Jadi dari kecil memang nggak pernah main dengan yang lain seumurannya. Pasti Iya. umur dengan umur yang di atas. Iya. Dan ini makanya saya bilang kalau untuk kebetahan saya udah nggak terlalu kaget. Diuji sakit lagi alergi kayak gitu. Tambah Jadi, lingkungan di Masya sini itu yang Allah. bos saya itu yang tua pun merangkul. iya, iya. Kasus sekarang kan bully-bulian kan. Oh iya, bully-bully. Ini kita harus benar-benar hindarin hal kayak gitu-gitu tuh. Tuh. Ada triknya juga. Nah itu dia. Gitu. Mungkin saya bisa belajar. Intinya saya syukuri. Artinya saya banyak Betul. belajar dari sini. Insya Allah. Dan harus namanya bahwa ini harus saya katakan jujur padanya. Di Iya. kampung saya El Mubarak orang pertama, anak pertama memecahkan rekor. Masya Allah. Mungkin nanti saya bisa share juga ke Iya, iya, keluarga iya. saya. Kemarin diumumkan, ini orang pertama. Jadi Betul. mungkin nanti di klip videonya tuh kemarin direkam. Iya. Sampai diumumkan sama saya punya humas. Betul. Dia tandai bicara. Di sambutan itu, ini dari untuk Rawalembang, kampung Iya. saya. Betul. Untuk Gunung Sindur dan untuk Siminon untuk Gunung Sindur. Betul. Karena memang setahu saya ini perdana ya, memecahkan rekor. Betul, betul. Memecahkan rekor 69 hari ziyadah. Berarti dihitungnya 55 hari berarti. Iya. Yang sakit nggak dihitung. Nggak dihitung. Cuman memang kemarin pengumuman di sini 60 hari jadi 59 Oh hari. iya, oh iya. 55 harinya aja yang dipakai kayak gitu. Yang sakit dihitung juga ya. Itu juga ya. Oke, oke, oke. Karena memang di sini apa adanya 69 itu 99 hari. Oh iya. Apa itu mungkin salah ustadznya aja Iya. karena Padahal dihitung dari awal sampai akhir gitu. Padahal ada kena Sakit. potongnya ya. Sakit. Masya Allah. Ya, itu ujiannya ziyadah Ziyadah. di kestruggle sama sakit juga, Masya Allah. Karena saya sendiri termasuk harapan. Ya, harap. Saya termasuk orang yang pilih-pilih. Ya kalau kita guru itu dicari, bukan guru cari murid kan. Betul, betul, betul. Kan saya cari pesantren. Dan ternyata memang juga di sini. Dan barokahnya ya alhamdulillah sekarang anak saya. Yang saya lihat di sini tidak ada bully, itu yang paling penting. Kebersihan dijaga. Tidak ada perempuan dengan laki-laki dicampur. Sehingga di sini aman. Karena jujur aja saya termasuk meneliti pesantren. Ya. Kenapa saya gabungkan metode salaf? Karena saya meneliti dulu. Betul, betul, betul. Ada pesantren yang dia modern, ada bahasa dan kitab lain, ada tafiz juga. Saya bilang nggak concern ini. Ya. Kalau mau pisahkan. Nah, Ya. nanti akan repot anak nggak akan bisa ngejar itu. Terlalu banyak ya bahasa Karena juga, Imam kitab Syafi'i juga. Imam Syafi'i itu kan 7 tahun khusus di Quran. Ya. 10 tahun baru muwatta. Betul, Sehingga nggak bisa digabung-gabung. betul, betul. Makanya mudah-mudahan saya tidak anggap ini telat. Harusnya Iya. dari SD ya. Iya. Mudah-mudahan 1 tahun bisa menuntaskan mungkin. Ya. Kalau sudah mungkin kemarin dia murajaah tiap hari. Betul, betul, Itu betul. dia untuk memperdalam keilmuannya. Betul, betul. Maka untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Kiai atas bimbingan Pak Kiai dan para guru-guru. Ya. Mudah-mudahan Darul Hupas tetap maju. Ya. Bisa membimbing mobil khusus anak saya bisa dibimbing. Mudah-mudahan bisa segera mungkin 30 juznya. Amin, amin. Kubruan 30 juz. Kalau ini ziyadah sudah umroh, ya, ini haji. Wah, itu mau bilang gitu tadi tuh ya. Masya Allah nih kayak gitu ya. Mudah-mudahan juga ngalir juga ke antumnya juga. Amin. Masya Allah ya. Ini adalah anak surga yang perlu kita jaga. Kita motivasi terus. Ya pasti ada up and down-nya gitu ya. Kadang dia semangat, kadang turun dan sebagainya. Ada kendala ini dan itunya. Ya terus aja disupport supaya ilmunya ini matang. Apalagi kan ini kader antum kan bawahnya nanti. Dan kita memang perlu menyiapkan kedepannya itu Abu Bakar As-Siddiq yang lainnya, Umar bin Khattabnya, Salahuddin Ayyubinya, Al-Fatihnya, gitu kan, dan ulama-ulama seperti Imam Syafi'inya, Imam Bukharinya, Imam Muslim dan ulama-ulama yang lainnya, ulama-ulama salaf yang lainnya, ya. Apalagi di sini bisa ngambil Qur'annya, di tempat antum bisa ngambil kitabnya, sama abinya sendiri lagi, Masya Allah. Amin, amin. Itu perpaduan yang sudah sangat-sangat luar biasa. Mungkin itu kali buat kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua.
poinnya itu bisa 13 tahun dalam jangka waktu sekitar 55 hari bisa selesaikan ziyadah 30 juz. Kemudian juga dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah diumrohkan dari jamaah Ustadz Amin. Mubarok gitu ya. Namanya Hafiz ya, dari Bogor, apa namanya? Itu Gunung Sindur. Gunung Sindur ya, Hafiz Memang dari El sendiri lahirnya di Nuzul Quran. Nuzul Quran ya. Masya Allah. 45 Nuzul Quran itu pada peringatan dia lahir. Betul, Jadi betul. makanya terlibat namanya itu Hafiz, penjaga Al-Quran, itu dijaga dengan Betul. al-Mubarak. Al-Mubarak Quran itu kan mubarakah kan. Iya, keberkahannya dari Al-Quran itu tadi. Jadi sesuai dengan namanya bunda. Dan doanya bagi betul-betul. Dan terakhir juga mudah-mudahan menjadi hadiah terindah untuk ibunya yang sudah Amin. almarhumah, Amin. yang sudah mendahului beliau dan memang pengen cita-cita anaknya bisa menjadi hafiz Al-Quran. Ini salah satu langkahnya sudah tercapai. Tinggal langsung lanjutannya. Mudah-mudahan istiqomah terus bertambah dan mungkin hafalannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu aja teman-teman. Ya, terima kasih Ustaz Mubarok sekali lagi. Terima kasih. Barakallahu fikum. Berkembang terus pesantrennya dan juga berkembang terus anaknya bisa hafiz Quran 30 juz bersanad dan juga memiliki ilmu qiraat dan juga ilmu-ilmu terus yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ulama insyaallah. Amin, amin, amin. Ya, begitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang sangat-sangat luar biasa. Dari kecil mendidik anak untuk menghafal Al-Quran 30 juznya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.